Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farul TV. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu leader hebat ya, leader dari Kota Makassar ya. Kebetulan rekan bisnis saya juga di Kota Makassar ya, dari bisnis MSI. Dan saya sangat tertarik untuk berbincang-bincang dengan beliau. Jadi ceritanya beliau ini punya banyak banget ya, banyak ilmu ya, banyak pengalaman di bisnis network marketing. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita pada hari ini. Kita kenalan dulu. Siapa nih namanya nih, Bro? Nama saya Hashim. Hashim ya? Muhammad Hashim Siddiq. Biasa dipanggil? Biasa sih dipanggil Malika karena saya kan hitam. Ya biasanya orang panggil Malika, cuman istilahnya agak risih sih, cuman biar sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa. Biarkan dia berekspresi. Nah, jadi leader Hashim ini salah satu leader di Kota Makassar yang sangat gokil ya. Jadi beliau itu punya banyak pengalaman ya. Karakternya bisa jadi karakter Bollywood, dia karakter yang tegar-tegar itu bisa, semua bisa ya. Iya. Pokoknya malam ini kita bicara gimana sih sosok seorang Hashim ini, leader Hashim ya. Nah, kalau boleh tahu Hashim, sebelum bicara masalah MS ya, kita bicara dulu keseharian. Dulu awal mula mungkin berkarir ya, mungkin pernah sempat kerja sebelum ketemu bisnis. Apa yang pernah kita kerjakan? Apa yang Hashim pernah kerjakan sebelum ketemu dengan bisnis? Tukang batu. Tukang batu ya? Oke teman-teman kan? Jadi makanya saya berotot. Saya berotot, kekar ya, kalau buka baju ya kekar. Ada roti-rotinya? Ada rotinya. Roti Maros, roti apa? Roti yang kayak itu isinya angin. Oh iya, jadi leader Hashim itu pernah kerja sebagai, kalau Makassar itu namanya tukang batu, tapi kalau bahasa yang sederhananya, maksudnya yang gampang Anda pahami itu kuli bangunan ya. Makanya kulitnya eksotik. Ya. Bayangkan sudah panas matahari, angkat batu gunung, kayaknya batu gunung digerobak. Iya. Pokoknya ini keras sekali kehidupan itu. Saya waktu kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oh, kelas 3 SMP sudah kerja seperti itu? Ya, sudah kerja karena ya soalnya saya ini banyak sekali kebutuhan. Maksudnya saya mau minta uang tapi tidak dikasih. Saya jengkel lah karena keinginanku tidak terwujudkan. Nah, salah satu ini penyakit anak muda ya sekarang karena sedikit-sedikit minta sama orang tua tidak dikasih, marah. Ngambek, banting pintu lah, apalah. Tapi alhamdulillah Allah kasih ide ya, harus kerja keras. Jadi ini dorongan dari diri saya sendiri. Jadi saya tukang batu, tukang las. Las apa itu? Las apa? Instalasi pipa oksigen di rumah sakit. Iya. Jadi saya manja di atas plafon itu las. Luar biasa. Oh, berarti nih literasi juga salah satu pakar ini ya, pemanjat ya. Pantasan di mana saja bisa muncul ini orang. Ya. Oke, lanjut. Iya, bayangkan itu saya angkat tabung gas kan. Kalau kita las pakai tabung gas, tabung oksigen dari lantai 1 sampai lantai 5. Iya. Pakai tangga manual, luar biasa. Waktu itu saya di rumah sakit sini Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara, Kota Makassar ya? Kota Makassar, proyek rumah sakit Bayangkara, gedung barunya. Luar biasa, ini leher sakit sampai kena las banyak tangan saya, sampai mor-mor ya ceritanya. Sampai kena muncul bentol-bentol ya? Ya, bekas-bekas luka, kena panas sampai luka berhari-hari. Dan memang bayarannya luar biasa, 85.000 satu hari. Dan kerja dari Senin sampai Sabtu. Masuk jam 7, pulang jam 5 sore. Wah, luar biasa. Tukang batu sama tukang las. Tukang batu sama tukang las ya. Dan bukan hanya satu rumah sakit, sampai ke daerah baru. Banyak sih rumah sakit Makassar, rumah sakit haji. Paling pertama itu rumah sakit haji sini di belakang ya. Itu di depan kamar mayat. Luar biasa. Mayatnya takut sama Hashim? Tidak. Mayatnya sudah mati ya. Jangan sampai mayatnya takut sama Hashim. Ya, terus di depan ruang kamar mayat. Saya las itu sebenarnya takut sih, cuman sepi memang, tidak ada orang sih yang bolong. Sendiri. Ya. Jadi kadang itu istilahnya takut karena pertama kali waktu itu di rumah sakit haji langsung di depan kamar mayat di itu instalasi gasnya, pipa yang harus saya las. Jadi seperti itu rumah sakit haji, rumah sakit Bayangkara, Laubang Baji Semepat, rumah sakit itu yang kusta itu Tajudin Calit yang di Dayak ya. Oh iya, yang di Dayak. Di situ
bayangkan saya itu di situ sampai saya sholat sama mereka yang saya tidak tahu ternyata. Sholat sama mereka siapa? Itu yang penyakit kusta itu. Saya tidak tahu ternyata penyakit itu ternyata menular ya. Tapi sekarang tidak menular. Enggak ya. Sampai dekat-dekat sama si menular. Enggak gitu. Jadi apa ya? Setelah itu saya tidak tahu ternyata penyakit itu menular. Saya sholat sama, berwudu sama di tempat yang sama. Jabat tangan tidak? Jabat tangan. Karena saya lihat sampai kakinya tuh bolong kesian. Ada yang tidak punya tangan satu, ada yang belakangnya penuh kayak luka bakar, banyak. Mukanya sampai hitam dekil. Bukan dekil karena penyakit memang. Kayak bintik, kayak flek hitam banyak gitu. Jadi saya tidak takut sih. Cuman saya tidak tahu. Pas nanti ditanya sama bapakku tuh bilang menular itu. Jadi akhirnya saya tidak sholat lagi sama mereka. Ternyata ada tempat khusus untuk mereka sholat. Saya tidak tahu, saya sholat di situ luar biasa. Dan memang bawa bekal sendiri. Saking butuhnya saking harusnya saya hemat uang, saya bawa bekal sendiri dari rumah. Dan uang yang saya irit makan ya, irit uang ya. Irit makan, makanya saya kurus kesian dulu. Kurus yang lihat nanti dikirim saya kasih testimoni ya, before after sebelum ketemu bisnis ya sama sekarang. Luar biasa, sampai saya jenggotan, saya coba pakai jenggot ya, sampai saya dibilang kambing. Jenggotnya tuh dari ke dalam begini ke belakang. Jadi saya pakai helm kerja, pakai itu penutup itu telinga, sampai kacamata karena saya harus gurinda. Gurinda itu tembok supaya dikasih masuk itu pipa oksigen dalam tembok. Jadi luar biasa. Jadi waktu di rumah sakit itu enak, 85.000 kan tukang batu. Setiap hari itu? Setiap hari. Yang rumah sakit enak ini yang di Tajudin situ ya, 100.000 satu hari. Jadi enak. Jadi seminggu saya dapat 600.000. Keren. Nah, walaupun keren ya, uangnya banyak, pasti capek. Nah, yang saya mau tanya ini sama Hasim nih, di usia berapa itu mulai kerja yang bisa dikata kerjaan yang berat, sampai kerja bangunan gitu kan? Mungkin ada kerjaan yang lain, kenapa harus memilih kerjaan itu? Karena itulah pekerjaan orang tua saya, bapak saya. Jadi saya harus ikut sama beliau, mau tidak mau. Katanya bapak saya bilang, kamu ini harus meneruskan pekerjaan saya, nggak boleh putus. Karena ini kan proyek besar. Karena satu kali itu uangnya ya enak sampai 300 juta, 500 juta. Proyek, jadi sekali proyek kerja besar, ya. Langsung terima uang besar ya? Terima uang besar. Tapi Asim tidak terima besar? Enggak, saya kan karyawannya sini bapakku tuh, jadi sedikit didapat. Sesuai dengan kerjaan. Sesuai dengan kerjaan. Usia berapa itu? Kalau sekarang kan 23 kurang 6 tahun berapa itu? 17 tahun. Tentara ini, mati-matinya nol pasti. Antara 16 tahun atau 17 tahun. Wah, luar biasa ya. Di usia 16 tahun beliau sudah tidak, 2016. Tahun berapa ini? Sekarang 2021. Awal 2021. 9 tahun yang lalu kayak. 9 tahun yang lalu. Tentara dari mukanya udah pikun. Pokoknya saya lulus SMP 2010. SMP 2010. Terus kerjanya di 2000? Itu 2010. Lulus SMP itu? Pas lulus SMP ikut kerja bangunan. Kerja situ, iya. 2010. Dikalkulasi guys. Kurang 1997. Cocok dia? Iya. Umur 13 tahun, luar biasa. Umur 13 tahun. Beliau sudah kerja di pekerjaan yang bisa dikata yang berat ya. Jadi kuli bangunan ya, kerja bangunan. Kuli bangunan kerja yang bisa dikata berat ya di saat usia seperti kita ya. Makanya kalau yang sering salam dengan saya itu pasti kasar. Sampai sekarang sih kasar. Tentara sih dari kulitnya bang. Badak. Luar biasa ya. Jadi ceritanya Hasim ini pernah kerja di usia 13 tahun sebagai kuli bangunan. Di saat anak-anak di usia 13 tahun itu kebanyakan minta uangnya sama orang tua saja. Kenapa Hasim memilih untuk cari kerja? Kan ada orang tua bisa kasih duit, bisa kasih uang sama orang tua. Karena saya pikir gini, orang tua kan umurnya ada batasnya ya. Kesehatan juga orang tua juga pasti ada batasnya. Kita nggak tahu kesehatan orang tua. Dan selamanya orang tua kita sehat. Jadi makanya saya berpikir, kenapa tidak saya coba cari uang sendiri?
saya apa istilahnya enak lah rasanya, beda rasanya kalau kita hasil minta uang sama orang tua dengan hasil keringat kita Hasil sendiri. keringat sendiri, benar itu sekali. poinnya beda. Jadi ceritanya poin penting untuk apa hari ini, Hasim itu bisa dapat uang betul-betul dari hasil keringat, itu sangat enak. Ya, dan itu memang timbul dari rasa kasihan sama orang tua ya, bilang ih capeknya kodong itu bapakku, saya juga bantu deh. Setidaknya saya bisa mandiri sendiri dan tidak minta uang lagi, tidak meringankan beban orang tua. Nah, meringankan beban orang tua di usia 13 tahun. Nah, jadi awal mula bekerja di usia 13 tahun setelah menjadi kuli bangunan ya, kuli bangunan atau tukang batu. Nah, lanjut karir sebelum bertemu dengan bisnis MS ya. Nanti kita bahas soal MS-nya dulu. Nah, setelah menjadi kuli bangunan, lanjut kerja apa kira-kira? Nah, setelah itu saya kerja sebagai sales keliling. Sales keliling. Sales di salah satu perusahaan. Keliling gimana dulu, jalan atau naik motor atau gimana? Naik motor, disimpan situ motor, baru kita keliling ke perumahan-perumahan, ke kantor-kantor. Jadi pekerjaan saya itu sales di bidang advertising, kayak tempat apa gitu ya? Wahana bukan? Ya, wahana-wahana gitu. Ya? Nah, wahana kayak permandian. Ya itulah, wahana permandian ada beberapa saya pegang di Makassar. Kayak punya Citraland, apalagi Bugis Water Park, yang di Antang, sama wisata Pantai Galesong, sama Dewi Sri yang di Goa juga. Banyak ya. Teman-teman, ini bukan endorse ya, ini bukan promosi, endorse. ini cuma cerita dari kerjaan sampai hasil kemarin ya. Saya jual promo-promo voucher karaoke juga. Voucher karaoke itu saya pasarkan lewat online, lewat Facebook saya, sama door to door. Jadi jam 8 pagi itu harus ke kantor, nanti jam 10 baru keluar ke lapangan. Jadi kita jam 8 pagi itu dikasih semangat sama manajer, baru nanti jam 10 baru kita keluar dari. Berapa tim, berapa orang itu? Kalau misalkan keluar satu rombongan berapa orang? Saya dulu ada 4 orang. 4 orang. Jadi saya sama temanku berdua naik motorku, ada juga 2 orang lagi. Beda-beda tim sih banyak, ada tim A, tim B, tim C banyak. Pokoknya kita banyak satu karyawan. Sampai kalau pagi itu jam 10 sampai jam 12 itu kita targetnya ke sekolah-sekolah. Itu yang pas apa nih? Voucher atau yang voucher? Voucher yang wisata? Wisata maupun karaoke. Oh, nah, karaoke. Ditawarkan juga. Habis itu kita jam 12 istirahat. Sampai bawa bekal sendiri karena apa ya? Istilahnya kita kan biasanya bulanan, harian, mingguan? Sesuai target. Sesuai dengan kalau tidak ada target, tidak ada uang. Tidak ada uang. Biasa ya. Itu saya 2 tahun kalau tidak salah kerja di situ. 2 tahun. Tapi saya betah juga karena asik. Saya bawa enjoy saja karena saya suka ketemu dengan banyak orang. Saya bisa melihat suasana kota Makassar ya. Saya istilahnya nih sukanya orang memang lapangan. Saya suka dari makanya saya gini kodong. Jadi teman-teman tidak usah dipertanyakan lagi soal kulit eksotik dari Hasim ini ya. Nah, memang dia suka di lapangan dulu. Cuman waktu awal mula saya ketemu nggak seperti ini, nggak terlalu hitam-hitam seperti ini. Dulu lumayan lah. Tapi sekarang alhamdulillah mulai semenjak pakai produk MS ya, hand body ya, kadang diminum. Akhirnya sudah mulai putih-putih. Itu di usia berapa kerja sebagai sales jalanan? Nanti tamat SMA. Tamat SMA 2000 berapa itu? 16 tahun, 13 tahun jadi kuli bangunan. Usia 13 tahun jadi kuli bangunan. Lanjut ke sekolah dulu toh. SMA sekolah, nanti lulus SMA baru itu kerja. Berarti setelah sekolah tidak langsung lanjut kuliah? Enggak, nganggur 1 tahun. Masalahnya, problemnya di mana? Kenapa nggak lanjut kuliah? Karena saya pikir sih sudah pintar cari uang ya. Belum buat apa lagi kuliah? Karena pikiran saya kan ujung-ujungnya kan uang. Berarti ini asing kentar orangnya mata duitan. Karena apa sih orang tua saya bilang karena banyak sarjana sekarang ya itu sudah wisuda lempar toga. Benar. Tapi tidak dapat pekerjaan yang pasti, bahkan ada yang nganggur, bahkan ada yang pulang kampung tanam padi. Betul. Saya tidak mau seperti itu. Tapi istilahnya betul-betul saya manfaatkan ini usia muda saya untuk hal-hal yang bermanfaat. Salah satunya yang mencari pekerjaan, dapat uang biar bisa beli apa yang kita inginkan, dan minta lagi sama orang tua. Nggak minta uang sama orang tua. Jadi gini teman-teman, kalau dari cerita leader Hasim ya,
Hasim sendiri lebih nikmat menikmati uang sendiri ya daripada ketimbang minta duit terus sama orang tua. Kalau minta uang sama orang tua mungkin ada batasnya. Tapi kalau kita nyari uang sendiri tidak ada batasnya kan. Bisa beli apa, baju apa dan lain-lain yang kita kan nggak lucu kita minta 1 juta, minta 1 juta, nggak mungkin pasti dikasih toh. Iya betul. Emang nih saya cari uang di luar, saya gajian ya, saya nikmati sendiri uang saya. Kalau itu dikasih? Iya dikasih. Kasih, berarti sama-sama menikmati. Walaupun tidak minta ya saya kasih juga. Kasih. Nah itulah jadi pemaknaan dari proses ya sampai Hasim bisa seperti ini di usia 13 tahun jadi kuli bangunan, di usia 16 tahun pas setelah lulus SMA kerja di sales jalanan, terus karaoke. Nah, terus ada lagi yang pernah saya dengar setelah ini. Apa itu? Tukang urut keliling. Apakah itu menjadi pekerjaan yang Oh iya. Itu apakah itu menjadi pekerjaan yang termasuk Allahu Akbar atau cuman sekedar iseng-iseng saja? Gimana? Begini awal mulanya. Coba lihat dulu sih ototnya sedikit. Tangkap dia berotot karena suka mijit orang. Oke, lanjut. Begini awal mulanya, Farul. Iya. Saya kan di rumah orang tua kan kondisi kesehatannya kan tidak terlalu baik toh. Bapak mama? Lebih utama sih mama. Kalau bapak kan dia lebih kuat memang. Karena suka kerja berat memang. Kalau mama kan dia sedikit-sedikit capek karena mungkin penyakitnya ya kayak ma akut. Pokoknya setiap kerja berat langsung capek, drop down. Nah, saya yang selalu disuruh urut, pijat. Jadi saya pijat tangannya, mamaku kakinya, betisnya, sampai tangannya, lengannya saya pijat. Jadi udah tahu kenapa ya tiba-tiba ini terlintas pikir, kenapa saya tidak manfaatkan ini? Manfaatkan skill yang saya punya untuk cari uang. Iya, cari uang supaya bisa menghasilkan. Tapi sebelum itu saya memang ada buku pijat memang di rumah saya pelajari. Kalau bagian sini itu untuk ini penyakit ini. Jadi sampai sekarang masih tahu ini? Nggak tahu sih saya asal pijit. Nanti bisa dicoba sekali kan? Asal pijit saja ya. Yang jelas titik-titik itu enak. Jadi terus cara dapat uangnya di mana? Nah begini, jadi saya pasang status di Facebook. Iya. Gaya mau pijat online. Pijat panggil online. Iya. Luar biasa ya. Jadi ini gokil. Terus ya. Dapatlah 1 mahasiswa dulu. Iya. Cewek cowok? Cowok lah. Khusus memang cowok. Iya kan masa cowok pijit cewek enggak mungkin ya. Bisa saja kan, soalnya yang mau. Bisa saja sih juga. Nah, terus kalau ini cewek mau gimana? Enggak apa-apa, gaspol. Oke. Jadi abis itu cowok saya diajak ke sana. Tapi waktu itu enggak tahu apa kesibukanku jadi enggak jadi lagi. Jadi saya pasang tarif itu 50.000 per jam. Per jam guys, 50.000. Yang mau silahkan ya. Langsung DM ya. Langsung di kolom komentar nanti di nomornya tertera. Makassar. Kalau di Bandung boleh. Yang penting uang pesawatnya ditanggung. Oke. Lanjut. Jadi abis setelah itu yang kedua lagi ada langganan produkku tuh, produk MSI kan dia sering beli propolis sama Kota Raya. Produk MSI. Dia lihat statusku di WA sama di Facebook. Nah ide betulan itu. Pijit kapan dulu. Nah akhirnya saya pijit di rumahnya dulu. Dia ini daerah saya dikasih 60.000. Mungkin beberapa bulan kemudian dia hubungin lagi deh muka pijit baru kali pulang dari luar daerah luar kota. Dan di mana itu om? Dan di rumah tak jika? Kalau di rumah tak saya meluncur sekarang. Dan enggak ada di hotel kayak ini. Di hotel. Jadi pikiranku langsung lain. Lain dan saking positifnya saya. Walaupun memang jantung enggak enak memang perasaanku dari awal dari rumah. Jantungku berdebar kencang. Saya baca itu ayat kursi kodong itu sama Al-Fatihah trikul takut tuh orangnya yang baru pertama hotel jadi pikiranku sudah lain-lain memang nih di awal. Jadi saya sediakan itu minyak urut. Datang ke sana tuh bilang kamar mana, kamar ini lantai 2. Oh iya masuk mak itu salah satu hotel terpencil daerah Sungai Sadang asik. Oh iya. Sebelah kiri. Sensor. Iya. Terus nanti ndak laku tuh hotelnya. Dan memang itu hotel remang-remang. Masuk ke dalam itu terpencil di belakang. Aduh,
dari resepsionisnya saja di luar itu kecil sekali, lobbynya juga kecil sekali dan remang-remang memang, langit-langitnya pendek, lampunya juga sedikit yang menyala. Pas masuk, aduh, lampunya satu aja nyala, itu lampu warna kuning. Yang lampu remang-remang. Iya, lampu remang-remang memang. Dia buka bajunya tuh, pakai celana pendek dulu. Tapi kan sudah pernah diurut sebelumnya. Iya, tapi kan dulu ndak apa dia bukan di hotel, di rumah. Di rumah kan, di rumah ada istrinya. Ini nak ini kan ini kakek-kakek berbahaya ini, bapak berbahaya, sudah putih rambutnya, jenggotnya, berbahaya. Ya terus semoga dia tidak nonton. Habis itu tuh buka bajunya tuh, baju dalam, pakai baju dalam dulu, pakai celana pendek tuh, bilang urut mak, urut nih, balik belakang itu, saya urut belakangnya. Gerakku padahal tinggi tuh, AC sudah dingin sekali, saya kedinginan. Dia buka lagi bajunya, habis itu dia buka bajunya, dia buka celananya, sisa pakai celana dalam. Habis itu dia buka semuanya. Luar biasa. Tahu gini kali, kecilnya lagi anu tak ada. Kecilnya tuh tak begini. Baik om, tapi itu kata baik, tidak anu dikit om. Pijit-pijit saja deh, biasanya daerah-daerah pahaku. Jadi kepijit itu kan daerah pahaku gitu, pahanya menenesin sedikit. Jadi daerah sini perutku, dadaku tuh sampai nasurkan naik tuh di atasnya. Nah taruh tanganku begini, sini gue teman kan tidur. Di situ kan deh, om jangan dia berhenti nih. Jadi langsung saya tinggalkan. Terus dibayar? Ku bilang saya pakai sepatu gue, om bayar mah cepat. Bayar mah cepat. Kukira Tommy bayar kan 35.000 nak kasihkan lagi deh, luar biasa. Hampir mah diperkosa. Hampir nih kesuciannya Hasim hilang. Luar biasa. Gara-gara malam itu. Gara-gara mau cari uang. Ya, jadi pilih pekerjaan yang tidak beresiko. Kalau pekerjaan tadi itu yang tukang pijat ya berisikonya sangat tinggi ya, sangat besar. Karena ya mau laki-laki mau perempuan semua beresiko. Jadi ya cari pekerjaan yang aman-aman saja dan simple untuk dikerjakan. Nah, lanjut. Yang kedua lagi. Saya dapat lagi orang gendut sekali. Susahnya tuh dipijit anunya. Ku keras pencet keras begini tuh. Dari rasanya dek. Mahasiswa di salah satu kampus, sebut mereknya nah, UIN Samata. Jadi dia pulang kampus, datang di rumah. Rumahnya siapa? Di rumahku. Datang di rumah. Bahkan dia bilang, kubuka ini semua kok, tapi kak ini sarung. Jadi pakai sarung nih, dia ajak kak begitu di kamar mandi. Luar biasa. Dia apa? Dia begitu main. Dia main bola. Main bola-bolaan. Ya. Main bola-bolaan. Bola kasti kan ada pukulnya. Bola kasti ya, betul. Jadi jadi saya tidak pedulikan. Tapi untung ada bapakku masuk tuh, bilang siapamu itu men? Temanku. Bilang iya cepat kan ada mau kesuruhanku. Untung ada bapakku jadi dan pintu juga terbuka lebar itu. Jadi saya masih saya pijat itu deh, kerasnya minta ampun. Dan itu dagingnya ya Allah keras sekali, susah dipijit orang gendut dan tidak rasanya. Jadi alhamdulillah akhirnya enak juga rasa. Tidur sempat tidur sejenak. Saya pijat kakinya, tangannya, pahanya, belakangnya. 1 jam memang dan kasih ke alhamdulillah lebih 60.000. Kasihkan kak. Berapa jam? 1 jam? 1 jam dan pulangnya alhamdulillah aman. Hampir terjadi tragedi. Nah itulah sedikit pengalaman Hasim ya, leader Hasim sebelum memulai karir di bisnis. Nah singkat cerita, saya pernah mendengarkan bahwasanya Hasim itu pernah berbisnis. Ya. Berbisnis sebelum MSI. Kan tadi jadi kuli bangunan, terus kerja di mana-mana. Kerja apa tadi? Kedua apa namanya? Kerja di las-las, terus tukang urut, sales marketing. Dan yang kelima ini mungkin yang sudah masuk di bisnis network marketing ya? Atau belum? Sudah masuk sih, tapi di bisnis sebelah. Jadi tidak usah disebut mereknya. Jadi beliau juga sempat menjalankan usaha bisnis network marketing juga, yang bergerak di bidang pemasaran dan jasa juga. Berapa lama? Ngomong-ngomong jalankan usaha bisnis itu selama berapa lama? Dari kelas 1 SMA 2014. Dari kelas 1 SMA 14 sampai sekarang MLM.
2014 sampai sekarang berarti kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun menggeluti dunia multi level marketing. Artinya sudah banyak pengalaman, rintangan yang sudah dilalui ya. Pahit, manis, garam sudah dirasakan lebih dulu mungkin makan garam ya. Artinya setelah di usaha itu, bisnis itu mungkin tidak merasa gagal ya. Merasa bukan gagal sih, mungkin pengalaman yang paling penting. Yang pertama saya dapat ilmu yang sangat luar biasa, yang kedua saya dapat teman baru, yang ketiga saya saya dapat pengalaman karena walaupun saya tidak bisa berprestasi di bisnis tersebut, setidaknya saya dapat pengalaman ilmu yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Karena yang paling penting sebenarnya ilmu. Dan mungkin karakter saya juga waktu itu belum pantas untuk menerima bonus besar di situ, makanya Allah belum kasih saya rezeki yang besar di situ. Semua bisnis bagus, kalau karakter kita tidak beres ya makanya tidak beres juga penghasilan kita. Oh berarti yang perlu diperbaiki karakter dulu ya. Karakter dulu sebelum mendapatkan hasil yang besar ya. Jangan sampai kita ajak orang ya kita sendiri yang abal-abal, kita sudah janji-janji ini untuk sukses lah, janji palsu, tapi karakter kita sendiri yang salah. Jadi kita gabung di suatu bisnis ya, kita harus dulu perbaiki diri kita, luruskan niat dan memang fokus pada tujuan dan harus betul-betul lakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lakukan tugas dan tanggung jawab sebagai mitra bisnis ya. Yang paling penting sebenarnya dalam bisnis network marketing adalah sebuah ilmu. Karena pengalaman juga saya waktu SMA itu sudah terjun di dunia bisnis network marketing. Sama toh. Jadi sangat penting sebenarnya sih ilmu. Jadi menurut saya itu bisnis network marketing yang paling penting adalah bagaimana kita mengasah kemampuan dulu. Pengetahuan yang membuat kita bisa berkarir di bisnis itu. Karena sebenarnya di bisnis itu tidak ada orang yang gagal. Cuma ada orang yang tidak bersabar. Betul. Ya kan? Sudah dapat hasil gede, tiba-tiba mundur. Kenapa? Karena egois. Mau cuma dapat hasil tapi tidak mau melalui prosesnya. Mau dapat hasil tidak mau berproses. Banyak seperti itu. Nah sekarang sekarang kita bahas mengenai karir seorang leader Hasyim ya di MSI. Sekarang luar biasa banget teman-teman. Beliau sudah prestasi juga luar biasa dan baru-baru ini saya dengar juga baru cairin bonus ya sekitaran 10 juta itu namanya promo bonus ekstra dari bisnis MSI. Nanti teman-teman yang belum terlalu paham soal MSI bisa nanti kontak di channel YouTube ini ya. Buat siapapun yang mengirimkan link ini kepada Anda, nanti boleh chat mereka ya, karena yang mengirimkan adalah orang-orang yang peduli dengan Anda, benar ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita kenalkan bisnis ini sama teman kita, sebenarnya tujuan kita mau buat dia baik ya. Betul. Menolong ceritanya. Cuman kadang gini, sebelum kita bicara masalah karir leader Hasyim ya, kebanyakan orang mendengar network marketing atau biasa disebut dengan MLM itu kebanyakan langsung negatif. Kira-kira bagaimana menurut Hasyim nih? Bagaimana menurut Hasyim mengenai bisnis network marketing di luar sana? Kalau saya sih pribadi memang orangnya masih suci ya. Pada saat itu okay. Masih suci. Saya tidak tahu itu MLM apa sebenarnya. Jadi ya saya asal gabung saja. Jadi luar biasa ya. Gabung pernah saya dengar ya, gabungnya kayaknya pada saat itu Hasyim gabung bisnis ini jangan dicontoh ya, ini cuma pengalaman ya. Gabungnya katanya ekstrim pada saat itu di perusahaan lain ya, bukan MX ya. Gimana ceritanya? Bagaimana caranya bisa gabung? Iya, luar biasa, itu kesalahan terbesar yang saya lakukan selama hidup saya ya. Istilahnya ya, saya mengecewakan kedua orang tua saya sehingga orang tua saya tidak percaya lagi dengan saya. Jadi saya join itu saking gregetnya mau suksesnya luar biasa ya. Saking termotivasinya melihat orang. Tapi ini jangan dicontoh ya, jangan contoh karena ini tindakan saya ini menghalalkan segala cara. Ini cuma pembelajaran. Jadi pembelajaran semua, karena saya itu di bisnis sebelah, saya itu gabung hasil uang curian. Hasil uang mencuri. Caranya maksudnya curi dalam arti kayak gimana? Modelnya kayak gimana? Saya mencurinya di bank. Ya bang. Jadi saya tahu mama saya punya tabungan. Saya selalu bujuk dia, Mak, saya mau gabung ini. Ini bagus. Kita bisa sukses di sini, Mak. Pokoknya ini keadaan ekonomi kita akan berubah. Saya akan jadi orang sukses. Benar. Bilang dari mama aku, jangan Mi deh.
tolong jangan itu MLM, saya ini sudah pakarnya MLM, saya sudah ikut beberapa MLM dan memang gagal. Jadi kedua tidak mak, ini beda, ini sudah lama ini perusahaan, produknya juga bagus, apalagi leader-leadernya luar biasa. Saya bilang enggak, jadi saking ngerinya itu identifikasinya kemarin ya. Tapi saya itu yang tidak membuat saya bisa tidur sampai 2 hari 2 malam saya masuk dalam bawah sadar, dan akhirnya saya lihat tabungan saya tidak ada. Karena waktu kan saya masih SMA, uang jajan saya masih 15.000, itu pun minta, dan untuk memodali itu memang waktu itu memang lumayan besar untuk seorang kalangan masih SMA ya. SMA kelas 1. Oh, kelas 1 udah gabung. Iya, dengan modal yang cukup besar, saya diam-diam ambil buku tabungan. Pertama ATM. ATM siapa dulu ini? ATM-nya mama saya. Mama, ATM mama ya. Saya ambil. Saya tahu passwordnya memang karena dia pernah mamaku memang pernah saya ambil uang. Saya coba awalnya tidak bisa. Saya ingat-ingat lagi, tidak bisa. Ketiga kalinya tidak bisa sampai terblokir dan akhirnya bawa ke bank. Saya diam-diam ambil lagi buku tabungan. Dan ambil KTP-nya mamaku. Iya, aduh saking berani saya luar biasa. Iya. Saya datang ke bank. Jangan melakukan tindakan kriminal jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ya. Jadi saya ambil buku tabungan, ATM walaupun terblokir saya tetap ambil, dan KTP. Luar biasa. Jadi habis itu saya pergi fotokopi. Foto KTP sama pokoknya saya belajar itu orang semua pada tidur tengah malam itu saya belajar untuk contek tanda tangannya orang tua saya, mama saya. Luar biasa dan memang sama persis. Sama persis, dan sampai orang bank percaya. Akhirnya saya dikasih uang tersebut dan kayaknya sebulan berikutnya baru ketahuan setelah mama saya cetak buku tabungan. Kenapa hilang ini berapa juta-juta ini? Berapa juta kemarin? 6 juta. Di usia 16 tahun ya? 16 tahun 6 juta, luar biasa. Ini jangan ditiru ya. Ambil uang. Luar biasa. Iya. Sampai-sampai menghalalkan segala cara memang tidak berkah. Jadi waktu itu saya hampir dikasih masuk polisi, dipolisikan karena pihak bank menuntut karena ini kasus kriminal. Sampai saya terekam CCTV dan memang kan terekam CCTV 2 orang saya sama temanku waktu itu. Bukan lidernya? Bukan lider kok. Teman sekolah. Saya memang ditemani untuk ambil uang, dan prosesnya waktu itu proses pengambilan uang itu 1 minggu memang. Dan sempat dikasih slip, saya beberapa hari tidak datang, akhirnya dapat uangnya. Saya sembunyi di bawah kasur supaya tidak ketahuan sama makku, bilang saya sudah ambil uangnya. Kan uang pakai kantong, jadi saya bilang itu mana ATM-nya ini? Bilang tidak ada, hilang. Makanya mama saya suruh saya ambil lewat buku tabungan saja. Akhirnya dikasih dan saya sembunyi itu uang. Jadi saya takut pegang uang banyak. Ini untuk pertama kali saya pegang uang banyak segitu ya. Sebesar 6 juta. Jadi saya takut, saya sembunyi di bawah kasur sampai pokoknya orang tua saya tidur. Saya hitung-hitung lagi cukup 6 juta. Oh iya. Akhirnya saya bergabung dan saya berproses 3 tahun. Luar biasa. Saya sial. Maksudnya saya sering menemukan kesialan, artinya memang karena di awal dibangun dengan kebohongan dengan yang salah, dengan cara yang salah, berbahaya. Sialnya itu yang pertama ada sih hasil, cuman ada dan tiada. Sudah ada cepat habis. Ya, berapa yang didapat ya langsung habis, tidak bisa dilihat mata. Jadi dari yang tersimpan memang, jadi itu uang panas. Nah, terus istilahnya ada baru habis lagi. Jadi luar biasa. Jadi pokoknya waktu itu saya sudah tidak dipercaya lagi sama bapak saya, mama saya, adik saya bahkan tidak dipercaya, dan saya tidak diajak ngomong itu selama berapa bulan ya, sampai hampir 1 tahun. Tidak diajak bicara, terutama bapakku, karena bapakku itu setengah mati cari uang, nabung. Ujungnya ternyata saya dirampok sama anaknya, mencuri. Iya, itu luar biasa. Sempat menangis juga sih, takut karena hampir sampai dipanggil polisi, hampir dipenjarakan ya. Sampai di penjara. Saya bilang saya udah sekolah lagi, bagaimana masa depanku, masa gara-gara ini saya tapi tetap saya berjuang, kerja keras di bisnis tersebut sampai saya diusir dari rumah. Diusir? Iya, pergi kemana?
waktu itu saya pergi ke daerah Sigiri Pangkep sama bagian Alejang, sana-sananya baru di atas. Itu ke sana dalam maksudnya tujuannya ke sana buat apa? Kabur. Kabur dan memang betul-betul membangun tim di sana. Oh, sekalian Bangun tim. bisnis. Bawa uang ke sana tidak? Waktu itu saya bawa uang hanya berapa di 35.000 kan 40.000 iya. Untuk makan untuk hidup. Untuk transportasi ke sana saya isikan bensinnya temanku sudah nih, yang penting kau bawa saya ke sana saya. Saya hidup di sana hampir 1 bulan. Saya puasa di sana, hampir lebaran di sana. Luar biasa. Waktu itu memang bulan puasa. Bulan puasa saya di usia berapa? Usia berapa itu? 16 17. 17 kayaknya. Sudah 17 ya? Enggak deh. Ya Allah, biasa ya. Usia 17 tahun sudah mengambil jalur tindakan yang menurut dia benar ya, padahal itu salah. Iya. Padahal itu saya. Sampai orang tua saya bilang, kau pilih orang tuamu atau itu bisnismu? Jadi saya bilang, bisnisku lah karena bisnisku yang bikin saya sukses. Wah. Ternyata saya salah. Namanya anak-anak ya, tidak tahu apa-apa. Karakter belum jadi, belum mantap. Ya akhirnya sudah menghalalkan segala cara dan memang egois karena memikirkan diri sendiri. Ternyata saya baru paham ridhonya Allah berada di ridhonya orang tua. Kalau orang tua merestui, enak jalan dong. Jadi yang bisa kita petik dari cerita Hasim pada malam ini, apapun tindakan yang kita mau lakukan ya wajib lah minta restu sama orang tua. Ya, yang pertama itu. Restu orang tua. Yang kedua caranya. Caranya harus dengan cara halal. Cara halal. Jangan cara mengikuti caranya tadi Hasim ya. Jangan. Malah min salik ya. Semoga tidak terjadi. Semoga tidak terjadi sama Anda. Hasim berikutnya. Oke, lanjut. Setelah berkarir selama 3 tahun. 3 tahun berkarir dan apa yang bisa dilihat dari hasil tersebut? Di 3 tahun itu. Utang. Iya, kok bisa jadi 3 tahun itu kan ceritanya merintis bisnis. Ujungnya kan dapat uang. Kok bisa dapat cuman utang? Utang itu hampir berapa dia? Mau 30-an juta. Luar biasa karena dari suka pinjam uang. Nah, jadi sedikit-sedikit pinjam uang di sini, sampai teman-teman kantornya bapakku saya teman dipinjam uang. Luar biasa. Jadi itu uang untuk apa dipinjam? Dimodali lagi. Tambah paket kayak gitu. Tambah paket, transportasi, biaya training dan lain-lain. Pokoknya semua yang menunjang bisnis tersebut. Dihalalkan semua. Ya, sampai saya gade ijazah SMA saya. Emang bisa gade ijazah? Waktu itu bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang saya punya ijazah bisa. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Sekarang 2021. 2021. Kan dulu waktu itu kayaknya 2017 deh. Saya gade ijazah saya. Gade ijazah 2 kali. Berapa digadainya? Pertama itu 6,5. Laku 6,5 dan saya dikasih waktu 2 bulan untuk melunasinya. Dan bayarnya itu tiap minggu. Nah, habis itu alhamdulillah lunas. Karena memang saya basicnya memang suka jualan ya, apalagi online, dan produk memang menunjang pada saat itu. Gampang susah sih dijual, tapi alhamdulillah ada saja ya. Karena ada kemauan kan? Ketika ada kemauan. Kan saya memang berusaha. Habis itu saya jual apa? Saya gade lagi ijazahku untuk 2 kali. Kalinya iya. Saya dapatnya 1,2 juta. Oh, di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Sudah dipercaya. Karena pembayarannya bagus. Pas ini yang kedua kalinya, dikejar-kejar rentenir. Ya 1-2 minggu, pokoknya di bulan pertama itu bagus pembayaran. Nanti masuk di bulan kedua sudah tidak bagus lagi. Sampai dikejar-kejar sama rentenir. Saya tahu bilang hari Rabu itu rentenir datang, jadi saya harus kabur. Kabur dari rumah. Memang datang di rumah menagih? Datang di rumah menagih. Sampai keluar tetangga dan cari siapa? Mencari Hasim dan anak SMA. Luar biasa. Dan kenapa ada utangnya di koperasi? Guys, jadi baru itu utangnya berapa pada saat itu? Yang di koperasi? Ngambil uang berapa? 1,2 tuh. Bayangkan anak SMA 1,2 dan dicicil 2 bulan untuk dibayar. Biasa. Jadi saya bingung mau dapat uang dari mana karena saya sudah tidak dikasih uang sama orang tua. Ya benar-benar. Pokoknya setelah gabung di bisnis tersebut, mulai detik itu saya tidak dikasih lagi uang sama orang tua. Dan memang saya bilang gabung kayaknya bisnis jamilnya kasih ke uang. Saya mau sendiri. Saking saya beraninya mengambil resiko. Percaya dirinya. Saking percaya saya berani mengambil resiko, bahkan saya korbankan orang tua saya. Jadi ya seperti itu, dikejar rentenir sampai orang tua saya marah-marah. Termasuknya mamaku tuh.
marah-marah mamaku, akhirnya mamaku yang lunasi. Dan akhirnya itu nih dipanggil lagi pulang, dimarah-marah. Jadi semua utang dilunasi sama orang tua? Ada sih saya sebagian, cuma luar biasa. Apa dia, selama kita masih mau berusaha kerja keras memang, dan memang kita mau membayar itu utang, pasti Allah kasih rezeki. Ada rezeki, yang penting mau ya, mau berusaha. Dan apa dia, 3 kali saya jual HP ku, saya 3 kali dibeli HP Android, dijual lagi. Nah saya dibelikan laptop untuk apa, sekolah, menunjang nanti kuliah saya. Ternyata itu laptop hanya 2 bulan bertahan di saya, dan dijual untuk demi tambah paket lagi. Wow. Ngeri doktrinnya ya guys. Tapi ya pada saat itu apapun yang diarahkan sama leadernya, maksudnya semuanya benar ya, sampai mengalahkan segala cara. iya. Jadi buat teman-teman jangan meniru ya yang sudah dilakukan sama leader Hasim. Kalau ada cara yang baik, kenapa tidak dilakukan yang baik? Ya, betul. Ya. Berarti pada saat itu yang didapat hanya utang ya. Utang yang numpuk luar biasa. Tapi ya saya percaya kalau setiap proses hidup itu pasti ada maknanya. Betul. Kenapa kita dikasih Tuhan seperti itu? Ya supaya jadi pembelajaran. Akhirnya bertemulah dengan perusahaan yang bisa dikata bisa menunjang semua rasa sakit hati pada saat itu ya. Alhamdulillah trauma yang pada saat itu yang bisa dikata berat untuk apa namanya, melalui proses hidup, akhirnya terobati dengan satu usaha perusahaan yang bisa mengobati semua. Nah, awal mula bertemu dengan perusahaan PT MSI. Iya. Nah, sekarang kita sudah masuk di di MSI ya. Gimana prosesnya sampai memilih untuk MSI? Kan di pada saat itu di 2000 berapa ya? 2016 atau 2017 kalau nggak salah itu. Saya kenal MSI 2014-15 lah kalau nggak 2014 sudah kenal MSI. Nah, tapi saya tolak 3 tahun. Nanti gabung. Alasannya? Karena masih konsisten dengan perusahaan tersebut. Dan saya tahu ini MSI masih baru dan legalitasnya juga kurang jelas waktu itu ya. Ownernya pun tidak jelas, bahkan orang yang ajak saya pun tidak jelas. Ini orang begitu percaya dirinya bahas puluhan juta, sedangkan penampilannya saja begitu. Jadi saya tidak percaya. Jadi ya sudahlah, saya tolak 3 tahun dan ujung-ujungnya saya gabung juga sekarang. Nah, artinya seberapa lama Anda menolak, ujungnya pasti bergabung. Sesuai dengan video yang pernah saya buat ya. Anda menolak bisnis ini, ujung-ujungnya pasti bergabung. Nah itulah memang. Kenapa? Karena semakin Anda menolak, maka semakin Anda penasaran. Ujung-ujungnya pasti gabung. Nah, awal mula sudah masuk bergabung. Apa yang membuat Hasim sampai akhirnya yakin bahwasanya ini bisnis bagus? Karena saya melihat banyak bukti. Bukti dari orang yang ajak saya. Nah, inisial orang yang mengajak Hasim pada saat itu, Royal Clan Bapak Muhammad Tahir. Nah coba cerita pada saat itu di tahun 2000 berapa ketemu yang kedua kalinya? 16 kayaknya. Di tahun 2016 mulai ketemu. Nah, bagaimana sosok Royal Clan Bapak Muhammad Tahir pada saat itu? Penampilannya kayak gimana? Wih, hitam. Lebih hitam kayaknya daripada saya. Iya. Jadi sudah hitam, dekil, rambut kayak acak-acakan gitu, kayak orang tidak mandi. Terus pakai baju kaos Partai Golkar, celana pendek, terus apa ya? Pakai HP BlackBerry Gemini. BlackBerry yang pada saat itu masih ngetren ya? Iya, BlackBerry Gemini, bengkel baterainya diikat karet. Baru tercolok power bank. Nah, kapan terlepas power banknya itu sudah mati total HP-nya. Baru bahas puluhan juta di depanku. Ini orang udah masuk akal nih. Penipu karena dia juga jelaskan itu pakai kertas buku siswanya. Buku tulis anak sekolah. Itu buku tulis sudah full. Baru dia cari tempat yang agak kosong itu, baru dia jelaskan saya bulat-bulat, dia jelaskan cara mendaftarnya apa segala macam. Ini orang udah bermodalnya, dia katanya puluhan juta, dia tawarkan saya puluhan juta, ratusan juta. Dia sendiri saya penampilannya seperti itu. Jadi tidak masuk akal pikiranku. Tapi pas setelah selesai menjelaskan, sementara beliau menjelaskan, saya lihat memang di belakang ada member baru kayaknya kalau tidak salah. Itu dia packing banyak produk, sampai 3 dos besar susun tinggi sekali itu produk. Dan saya tanya, bilang, Kak itu mau dikirim ke mana? Mau dikirim ke Pintrang waktu itu. Pintrang, Sidrap, pokoknya sudah ada yang punya semua itu deh. Oh iya kakak. Dan jadi akhirnya dikasihlah brosur. Bilang, deh ini ada brosur oleh-oleh dari saya. Bilang
kita bisa baca-baca di rumah. Jadi saya pulang bawa motor itu saya nggak simpan. Jadi saya sambil baca brosur sambil pelan-pelan saya bawa motor toh. Saya lihat nih ada reward HP-nya, ada reward laptopnya, motornya, Avanza nya, kayaknya ini bagus deh. Tapi saya tanya orang tua aku deh, karena mamaku kan sudah trauma. Iya, minta restu. Istilahnya minta restu kita mau baik-baik. Jadi saya bilang, memang ini ada kayaknya bisnis bagus lagi. Baik, selesaikan itu bisnismu saja yang kau ikuti sekarang. Jangan lagi bisnis ini saya belum bisa selesai. Belum kau kasih kembali uangku. Dia bilang begitu. Jadi belum kasih kembali uangku yang kau curi. Ya. Jadi diungkit lagi. Jadi diungkit sedikit diungkit lagi. Ya. Dan pokoknya bagus sini, mau sekali gabung di sini mak. Lagian juga modalnya rendah kan, lumayan terjangkau untuk anak lulusan SMA kayak saya. Dia bilang kalau mau kau gabung di situ, pokoknya segala semua masalahmu, apamu jangan lagi kau kembali sama orang tua. Jangan lagi kembali ke orang tua, apapun masalahmu jangan pernah kembali ke orang tua. Oke, siap. Saking traumanya ya pas itu. Saking traumanya orang tua saya. Tapi saya memang dari kapoknya ya, jadi mau terus mencoba. Saya memang itu orangnya kalau gagal coba lagi. Jatuh bangkit lagi. Betul. Jadi takut mencoba. Jadi alhamdulillah kebetulan waktu itu ada proyeknya bapakku kembali lagi ya, saya kembali lagi jadi las-las. Nah, jadi tukang lagi. Alhamdulillah terkumpul 600.000. Waktu itu tidak sengaja. Saya tolak memang 3 tahun waktu itu tidak sengaja ketemu Kak Tahir di parkiran Grand Toserba, Pasar Segar. Nah, Pasar Segar, habis itu saya lihat dari jauh kan Kak Tahir, aku kenal ini orang. Saya pulang bawa tentengan, belanja tiap bulan dah. Saya pulang bawa tentengan, Kak Tahir juga, aku kenal ini. Jadi dia tegur dulu, kita dek siapa? Kita juga dek. Jadi istilahnya sayang kita. Iya, kayak kenal. Jadi saya kenal ulang siapa? Tahir. Bilang, saya Hashim. Jadi saya tanya, apa kita bikin di sini kak? Dan kebetulan ada member baruku baru cair reward HP-nya 1 juta. Dan ini masa langsung saya belikan HP. Waktu itu lagi ngetren-ngetrennya Android. Pertama kalinya ngetrennya Android 2017 kalau nggak salah. Jadi di situ nih Kak Tahir bilang, Bendek besok ada pertemuannya di Wong Solo. Jadi pikiranku Wong Solo dekat di rumahku yang pertama. Yang kedua ada makanannya. Itu salah satu restoran, istilahnya rumah makan yang ternama di Kota Makassar ya. Lumayan ternama. Terus yang ketiga, pikiranku tidak ada yang lain kecuali makanan. Nah, karena memang saya itu susah makan dulu, kurus sekali dulu saya. Nanti dikasih lihat fotonya ya. Susah makan tapi suka makan. Susah makan tapi suka makan. Nah, suka makan dan memang makanan itu istilahnya susah didapat. Masih susah pada saat itu. Masih susah waktu itu. Masih mikir panjang untuk beli. Ya, saya lebih mau tabung uang, bisa beli barang-barang daripada makan. Sampai akhirnya kurus pada saat itu ya. Kurus sekali. Jadi akhirnya saya datang jam 4 sore katanya. Saya datang jam 5. Itu ternyata ayam bakarnya sudah habis. Luar biasa. Jadi makan apa? Arang. Sisa 2 kue. Kue apa tuh yang gula merah itu? Beda sisa ini. Biar ini saya makan sampai saya minta penjelasan ulang, bilang coba kak jelaskan ulang. Dan memang yang jelaskan itu waktu itu kan yang hadir ibu top leader kita semua ya, ibu Andi Sukrani. Pada saat itu beliau hadir. Beliau mengisi materi. Kak Tahir bilang ini beliau hanya ibu rumah tangga, 1 orang anak, peraih 5 Pajero waktu itu ya, 5 Pajero kalau nggak salah, sama sudah 13 Avanza, sudah banyak Avanzanya. 5 Pajero 13 Avanza. Jadi aku bilang ibu rumah tangga deh, 1 anak, luar biasa. Dan bagaimana penampilannya? Saya penasaran, datang pakai pakaian gamis, baru jilbabnya dililit ke atas. Model-model ngetren ya? Iya, ngetren dulu waktu itu kayak kue lapis. Jadi jadi sensor. Aku bilangin maaf tapi der. Cuma sentilan ya. Lanjut. Jasa pulang dan alhamdulillah kebetulan saya tuh gajian waktu itu. Akhirnya saya gabung 2 paket. Nah, saya masih berapa harga pada saat itu? 300.000 per paket. Masih 300.000 per paket. 300.000 per paket. Saya ambil 2 paket yang face mist ya sekarang ya. Dulu kalau namanya multi spray. Multi spray saya gabung karena saya waktunya berjerawatan sekali sampai agak lubang pipiku. Dan saya pakai memang enak dipakai dan dijual pun enak, laris manis. Dan 2 minggu itu saya balik modal. Kalau saya dulu yang multi spray bisa buat mata juga ya. Bisa diminum. Oh iya, sempat bisa diminum kalau saya. Kalau nggak salah ya, sempat bisa diminum. Terus ada inovasi barunya menjadi ini
Ion Silver. Oh ya, ada ya, masih ada sampai saya sekarang. masih simpan nih. Ini salah ya. satu produk MSI yang benar-benar andalan, harus manis. Kalau bisa ada diadakan lagi nih. Kalau bisa diadakan kembali. Ini bisa untuk mata katarak ya, sakit gigi, sakit hati, sakit bisul, bisa semuanya. Semua bisa, dari bibir pecah-pecah sampai dompet pecah-pecah. Nah, itu dia. Bisa semua. Ini namanya apa dulu namanya? Silver Ion ya. Silver Ion. Semoga bisa nanti dikeluarkan lagi sama laku sekali, paling laku dicari-cari sama orang. Oke, lanjut. Nah, habis ini sedikit itu iklan ya. Apa ya? Kan dulu memang saya orangnya fokus jualan. Dan memang saya hobinya memang jualan dari dulu ya. Apa-apa itu bisa dijual, karena saya dulu kan pernah jual. Yang penting nggak jual diri ya. Yang penting nggak jual diri. Saya jual 3 HP saya, saya jual laptop saya sampai saya gade jasa saya. Ya, jadi di situ skill jualan saya terlatih ya. Jadi saya hanya posting 1-2 kali, laku, cepat laku. Saya bikin Instagram jualan, Facebook jualan, sama WA khususnya jualan. Dan memang laku itu biasa sampai 1 hari itu sampai 2,5 juta. 2,5 juta. Ecer saja. Dan produk apa itu? MSI pada saat itu? MSI. Sudah MSI ya? Sudah MSI. Dan memang enak produknya dijual. Dan bodohnya saya tidak tahu sistem bisnisnya. Belum tahu bisnis. Belum tahu bisnisnya. Sekedar jualan. Join saja buat jualan saja. Bahkan itu untung 1 biji itu 1 ecer itu kan 5.000 saya kejar sampai ke Sudiang. Dia luar biasa. Sudiang. Raja Ecer. Jadi saya dapat pangkat Raja Ecer di awal-awal. Berapa pangkat? 3, 4? 5. Iya. Tapi sekarang pensiunnya Ecer. Alhamdulillah sudah pensiun. Walaupun ada sendiri tuh Ecer-Ecer pada alhamdulillah saya terima. Sedikit. Yang penting ada ya. Dan lebih kasih ke tim saja lah. Betul. Bagusnya seperti itu memang. Akhirnya berawal dari pertemuan Bapak Muhammad Tahir di apa tadi yang di Toserba ya? Ya, parkiran Toserba selama 3 tahun menolak bisnis ini dan ujung-ujungnya bergabung. Nah, selama berproses di MSI kurang lebih berapa lama dijalankan MSI? Sekarang sudah masuk tahun keempat. Tahun keempat ya? Sudah tahun keempat. Alhamdulillah. Jadi MSI itu tidak ada namanya akun yang mati ya. Tidak ada poin yang hangus. Berlaku seumur hidup. Poinnya akan terakumulasi terus. Yang tidak tahu apa-apa diajari. Karena saya juga tidak tahu apa-apa. Betul. Saya hanya tahunya jualan. Ternyata 1 tahun itu saya fokus jualan. Dan saya lihat itu teman-teman seangkatan saya cepat sekali dapat naik panggung, dapat reward. Sedangkan saya 1 tahun, belum ada hasil apa-apa, luar biasa. Nanti ada sih hasil jualan Ecer. Ada hasil jualan Ecer, tapi untuk prestasi di bisnisnya tidak ada. Jadi saya minder sendiri, bagaimana caranya? Saya tidak mengerti. Bahkan leaderku pun tidak ajari. Nanti Kak Tahi sendiri yang ajarkan baru paham. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa salahkan. Saya memang yang apa ya? Istilahnya sudah banyak saran yang masuk, saya memang saya itu masih tutup telinga. Tidak dengar saran leader. Berarti pentingnya mendengar saran. Pentingnya dengar saran. Dan memang saya pakai cara sendiri memang. Nah itu salah itu teman-teman. Iya. Ibarat kata leadernya sudah membikinkan jalan, dia bikin jalan baru. Ya. Sudah ada dibikinkan jalan tol. Saya lewat jalan yang biasa saja dulu. Jalan bawah tanah. Iya, bawah tanah. Ujung-ujungnya tidak nyampe. Dan malah sempat menyalahkan loh. Menyalahkan leader kan. Kenapa saya dibimbing? Kenapa Kenapa saya dibimbing? Kenapa hanya dia yang dibimbing? Dia terus yang dapat reward, sedangkan saya tidak. Ternyata saya memang tidak paham. Saya memang menutup diri dan tidak mau belajar. Nah, itu salahnya saya. Artinya kesimpulan yang bisa kita ambil, artinya semua harus belajar, ya kan? Dan tidak boleh harus berulang-ulang memang. Belajar berulang-ulang, tidak bisa merasa pintar dalam sebuah bisnis. Iya. Oke, jadi ceritanya proses Leader Hasyim di MSI itu selama 4 tahun dan kita bisa lihat prestasi-prestasi dari beliau ya. Apa saja yang bisa didapatkan selama berkarir di bisnis MSI ya. Jadi kita tidak bicara sebenarnya dengan nominal, tidak. Tapi yang pertama pengalaman, terus apa saja yang didapatkan di luar daripada nominal ya, biar enggak dibilang pamer-pamer ya. Kalau duit pasti jelas, duitnya pasti banyak nih. Bonusnya pasti banyak. Selain dapat bonus, sesuatu yang paling membuat Hasyim luar biasa di MSI itu apa? Apa yang membuat kenapa MSI harus diperjuangkan gitu? Mungkin dari segi tour atau apa dan lain-lain. Impian pertama kali pengen gabung MSI kayak gimana?
Kalau saya sih pertama sih gabung MSI memang saya niatkan untuk impian ya. Impian untuk orang tua. Dan alhamdulillah impian saya ini didukung penuh dengan support system yang ada di MSI. Salah satunya adalah dengan rutinnya pertemuan di tim RC Tahir ya, leader kita. Terus yang kedua oknumnya, istilahnya leadernya insya Allah amanah. Karena dari dulu saya kenal RC Tahir dari nol, memang saya lihat sampai sekarang memang beliau betul-betul amanah orangnya dan super sabar menghadapi berbagai macam karakter tim di bawahnya ya. Jadi kan memang itu impianku hanya satu, hanya ingin naik pesawat. Hanya ingin naik pesawat dan hasil uang sendiri. Jadi setiap pernah sih sebelumnya naik pesawat di sebelah, cuman hasil dari gade ijazah ya waktu itu. Tapi kontennya konten negatif pada saat itu. Saya naik pesawat waktu itu, tapi dan ini memang betul-betul aku bilang ya Allah, mau naik pesawat dengan istilahnya dengan cara yang benar gitu kan. Dulu kan tidak bagus caranya ya. Jadi saya naik pesawat waktu itu mau menghadiri acara ulang tahun MSI yang keempat. Ulang tahun MSI. Sama jadi kapan? Oh iya di Jakarta ya? Iya Jakarta. Yang hampir ketinggalan pesawat. Pesawat apa itu hari Garuda. Ini luar biasa. Terus pertama kali naik pesawat, pesawat apa? Garuda. Yang di sponsor? Yang di MSI sponsor by MSI. Yang sempat di atas pesawat. Iya, sampai saya menangis di atas pesawat Garuda Internasional. Jadi ya Allah, baru bergabung member baru ya. Sudah langsung bisa naik pesawat Garuda Internasional. Dan saya sudah rasakan saya buat video menangis, nanti dikasih lihat lah sama Fahrul ya. Saya menangis, bahkan saya tidak nyangka ternyata ada makanan di situ di dalam. Ada makanan? Ada makanan di situ, ada saya. Jadi ternyata salah satunya maskapai yang punya makanan ya Garuda ternyata. Ini baru saya tahu ya. Dan saya lihat makanan berat ya pas itu. Ada bule-bule minta selimut, saya juga minta selimut. Bilang mama selimutnya dulu. Minta di pramugari tuh. Saya ada juga bule lagi saya lihat minta bantal, saya lagi minta bantal Garuda. Saya pakai foto lagi, selfie lagi, bagusnya ini tau Garuda di. Ada bisa juga nonton video. Ya ada TV ya. Ada TV, nonton film, dengar musik. Jadi saya video begini, tidak dimarahin, tidak ditegur sama pramugari. Jadi aku bilang kerennya nih Garuda di. Jadi tidak tidur kayak di pesawat. Biasanya orang tidur di pesawat. Iya, biasa tidur di pesawat. Saya tidak tidur. Saya mau menikmati pesawat tersebut. Saya jalan-jalan tuh ke toilet. Saya jalan itu ke lorong-lorongnya pesawat, luar biasa, keren memang. Mantap, is the best. Sponsor baik MSI. Ya, setelah jalan-jalan ke ulang tahun MSI. Oh iya, waktu di Jakarta itu kan di Jakarta kan. Dan memang impianku yang kedua itu mau sekali sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Jakarta ya? Istiqlal Jakarta. Jadi yang masjid besar itu ya? Masjid terbesar di Asia Tenggara. Betul. Dan memang waktu sekolah memang itu setiap sudah pulang sholat Jumat kan biasa itu ada siaran TVRI ya tiap hari Jumat Masjid Istiqlal memang untuk sholat Jumat. Dan memang saya selalu berdoa ya Allah kapan gak bisa sini sholat di Masjid Istiqlal, bilang kasih kesempatan. Walaupun alhamdulillah MSI lagi-lagi ya kuasanya Allah ya, sudah diatur sama Allah. Betul. Walaupun hanya sholat asar waktu itu, setidaknya saya sudah bisa sholat di Masjid Istiqlal. Hari sudah sholat asar kan sehingga sholat asar bersama habis dari Monas di waktu itu ya. Dari Monas langsung sebelum corona guys. Sebelum corona. Di Masjid Istiqlal sholat, banyak bule ternyata, banyak turis-turis. Banyak juga bawa kamera. Turis juga bahkan ikut sholat. Banyak luar biasa. Dan sudah sholat asar, foto-foto, pulang, dan keinginanku lagi terwujud, mau foto di depan Monas. Itu keren sekali. Yang malam-malam gitu kan? Iya, yang maghrib itu Monas. Waktu itu memang waktu sekolah SMP kan itu orang libur panjang ya, libur akhir tahun, libur perpisahan lah, pokoknya istilahnya seperti itu. Dan teman-temanku banyak itu ke Jakarta, foto di depan Monas. Dia kasih begini tuh Monas, dia pegang begini tuh. Jadi aku bilang ya Allah, di foto dari belakang. Saya tidak nyangka, bilang ternyata ini bisa juga sampai kaki di Monas. Alhamdulillah ya, sponsor semua dari MSI. Dan waktu itu keren, menangis dalam hati sih. Saya udah tunjukkan ke member, saya sempat menangis, ya Allah betul-betul MSI. Dan memang berdoa dalam hati, ya Allah kalau ini betul-betul MSI bisa mewujudkan impian saya, mudahkanlah segala urusan saya di MSI, lancarkanlah segalanya.
supaya bisa mewujudkan impian-impianku di MSI. Luar biasa. Biasanya. Jadi naik pesawat sudah, Masjid Istiqlal sudah, Monas sudah, alhamdulillah. Nah, setelah Monas, Jakarta, kemana lagi? Impian selanjutnya itu ke Bali. Ke Bali. Saya mau sekali itu ke Bali. Mau sekali ke Bali. Impian kebanyakan anak muda ya di sebenarnya dimanapun. apa ya, tidak ada di pikiranku terlintas Bali karena pikiranku waktu itu mau sekali ke Tanah Suci, pi umroh. Tapi Kak Tahir bilang jangan dulu luar negeri. Istilahnya Indonesia dulu. Indonesia ini luas. Bilang kenapa masa di Makassar terus? Masa itu luas, itu kata-kata Pamungkas dari. Ya, jadi itu terus saya ingat. Itu terus saya ingat iya di betul, masa saya di Makassar terus? Masa satu di tripku di Jakarta saja. Jadi apa? Ke Bali. Akhirnya waktu itu ada promo dari owner MSI ya, 150 orang tercepat seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tim kita yang paling banyak kalau tidak salah. Iya, tim dari RCTI itu selalu terbanyak. Keren. Ikut promo ya. Dan memang itu gratis real dari MSI. Mulai dari tiket pesawat, hotel, makan bebas sepuasnya. Keren. Sampai ke itu ya, pergi ke tempat apa yang pakai topeng-topeng itu. Yang kapal-kapal. Oh, kapal bajak laut. Tanjung Benoa, Bali. Apa Tanjung Benoa? Tanjung Benoa, Bali. Dan ada dugem-dugemnya di lantai 3. Ya, sempat dugem juga di sana. Sempat dugem, dia luar biasa. Dan sampai di Sawer. Oke, selanjutnya setelah dari Bali, berapa kali ke Bali? Bali alhamdulillah 2 kali, 2018 dan 19. 2018 dan 19. 2020 kan cuti bersama. Cuti bersama ya, betul. Berarti ceritanya sesuatu yang dulu diimpikan akhirnya terjawab di MSI. Dan bahkan yang tidak termasuk impianku ada. Termasuk apa itu contohnya? Kayak Bali yang kapal bajak laut sampai dugem, itu pertama kali saya dugem, luar biasa di Bali. Maksudnya dugem ini ya kan? Yang disco dangdutan gitu, karaoke gitu di atas kapal, baru ada penari seksi gitu, luar biasa. Seru-seruan kan? Seru-seruan sama anak-anak MSI 150 orang. 150 orang. Dari berbagai Indonesia. Dan apa waktu itu yang pertama kali saya lihat penyu. Saya baru pertama kali lihat penyu itu waktu di Bali 2018. Iya, apa lagi namanya itu? Pulau Penyu Bali. Ya benar. Pulau Penyu Bali. Saya tidak pernah lihat memang penyu. Nanti situ di Bali baru saya lihat penyu dan memang keren ya Allah. Aku bilang ide bodoh-bodoh saya nggak fokus MSI lagi. Bilang rugi-ruginya banyak ini orang mau gabung MSI. Tapi tidak bisa gabung MSI. Saya ini sudah gabung MSI. Bodoh-bodoh saya nih kalau pulang dari sini tidak fokus MSI. Banyak orang pengen gabung MSI terkendala mungkin di modal ya kan. Tapi sedangkan kita sudah bergabung, bahkan sudah punya ID banyak, itu disia-siain. Betul. Kebanyakan orang kayak gitu. Sayang sekali yang kurang fokus. Saya pun ini sebenarnya dibilang istilahnya masih main-main ya, tapi alhamdulillah hasilnya luar biasa. Hasilnya bukan main. Hasilnya juga bukan main, tapi ya betul-betul saya mau fokus lagi, kerja keras lagi di MSI. Sama next crown menuju reward Avanza di tahun 2021. Amin. Nah, setelah merasakan impian yang mungkin jangkauannya tidak sampai ke situ, akhirnya tercapai di MSI secara finansial. Mungkin kemarin kayak gimana, susah makan mungkin, susah berbagi mungkin, atau penghasilan bagaimana? Kalau dulu sih memang di awal-awal ya, waktu itu orang memang paling pelit. Paling apa nih? Pelit, perhitungan iya. Sampai hitung-hitung untuk makan saya sendiri, saya hitung-hitung. Jadi 1.000 rupiah, 500 rupiah itu saya perhitungkan semua. Sampai sekarang sih ya kadang-kadang perhitungan. Tapi di balik itu memang berbagi itu indah ya. Karena memperlancar rezeki ya. Memperlancar rezeki, kita kasih makan orang. Seperti owner waktu itu kasih, dia bilang kalau kita kasih makan tim itu insya Allah berkahnya kembali sama kita lebih banyak lagi. Apalagi kalau sebentar kau kasih makan saya, luar biasa, mungkin bertambah rezekinya kan. Oke, lanjut. Amin. Ya, jadi mulai sudah bisa berbagi. Sudah berbagi, sudah alhamdulillah ada tabungan sedikit-sedikit. Sudah ada bisa dilihat mata lah istilahnya, beli pakaian-pakaian yang lumayan mahal. Iya. Saya tuh nggak nyangka waktu beli jas yang panjang itu, yang jas dingin itu 1,2 juta, saya gesek, ada di uangku ini. Tapi saya dengan yakinnya, mama
apa di saya bilang itu jas kayaknya mahal buat saya tuh kayaknya tidak pantas, tapi hatiku beli akhirnya kebeli, tinggal gesek bawa pulang. Gesek biasa, gesek masuk bisa dibawa beli pulang. Jas 1,2 juta luar biasa. Dan pada saat itu 1,2 juta besar sekali menurut saya. Besar ya untuk pakaian ya pada saat itu. Pakaian. Dan ternyata sekarang sudah nominalnya sudah terlihat kecil ya. Ya. Oke. Selanjutnya dari pencapaian ya, apa sih yang membuat para pesan-pesannya sebelum terakhir ya, ini kita sudah masuk sesi terakhir, apa sih pesan-pesan buat teman-teman ya, sahabat Farul TV yang menyaksikan ini ya, video ini, apa sih pesan yang bisa mereka petik dari sosok leader Hasyim ini? Maksudnya kayak motivasi apa yang membuat mereka harus semangat gitu, jalankan ya misalnya. Kalau saya sih lebih ke orang tua. Orang tua karena orang tua kan itu kita tidak tahu umurnya, kapan, kesehatannya. Betul. Orang tua menunggu kita untuk sukses. Jadi walaupun orang tua tidak menuntut anakku harus sukses, walaupun orang tua tidak minta kasih kak uangmu apa, tapi orang tua itu menunggu kita. Betul. Menunggu anaknya untuk sukses, menunggu disukseskan sama anaknya gitu. Jadi kalau ada rezeki sedikit kita berbagi sama orang tua. Pokoknya motivasi terbesar saya adalah orang tua. Karena sampai wallpaper HP saya itu adalah foto orang tua saya. Betul. Nah, foto bapak saya sama mama saya, adik saya, itu yang motivasi terbesar saya sampai saat ini. Yang harus saya bahagiakan. Nah, harus ada keluarga tercinta yang tercinta. Karena mereka lah yang mendoakan saya sehingga saya sampai di titik ini. Saya selalu minta doa restu, bilang Ma, walaupun saya selalu dimarahi ya, bilang Ma, saya tidak butuh marah-marah, saya hanya butuh doa. Doakan saya, support saya full, dan pokoknya saya akan bekerja keras untuk kita. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau kita lagi down, ingat saja orang tua. Kalau lagi jenuh, lagi galau, kecewa, cari circle-nya, ingat orang tuanya, dan jaga diri, jaga lingkungan. Nah, betul, itu paling penting, lingkungan. Ya, hati-hati juga ya dengan lingkungan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang negatif ya nanti kita juga ikut negatif. Bahaya. Banyak sekali. Dan jangan juga dulu bermain cinta-cinta. Ini paling perlu. Itu namanya penyakit merah jambu. Makanya saya alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah punya pacar lagi. Terakhir saya tuh pacaran SMA kelas 3. Dan saya sampai detik itu pas gabung MSI sampai sekarang saya enggak mau pacaran. Nah, betul-betul saya mau fokus MSI. Pacaran itu biar nanti belakangan lah. Karena menghambat ya? Karena salah satu menghambat bisnis kita, mengganggu kefokusan kita. Betul. Dan apa ya? Istilahnya impian kita nanti bisa dilupa. Tujuan kita gabung di bisnis sudah lupa. Karena akibat cinta-cinta. Akibat cinta-cinta. Padahal cinta itu ya cinta-cinta monyet tadi. Cinta monyet ya? Belakangan. Nah, kebanyakan sih begini, member misalkan dia dapat masalah, ujung-ujungnya dia mundur. Kayak gimana sih menurut Hasyim, apa sih yang harus mereka lakukan supaya dia tetap semangat? Kalau saya sih mungkin Pak Hasyim pernah berada di fase tersebut. Pernah 2 kali. 2 kali sampai mau stop ya? 2 kali hampir mau stop MSI karena ya pertama saya iri. Nah ini penyakit hati yang luar biasa. Penyakit hati bahaya. Yang waktu pada saat masih kurus. Masih kurus cramping. Makanya kurus sekali. Saya iri terhadap semua orang. Semuanya. Semua leader-leader MSI saya iri karena termasuk leader-leader dekat dari RC Tahir ya. Saya iri sampai saya cari-cari kesalahannya apa, dan pekerjaan saya itu setiap hari saya harus selalu cari kesalahannya. Baik, ini tahu sering dibantu, ini juga sering dibantu, sedangkan saya tidak. Nah, pokoknya saya iri, tahu dia sudah posisi ini nih, dia dapat bonus ini nih lah, itulah sekian puluh juta dia dapat, sedangkan saya kesian tidak dibantu. Saya hanya sekedar dikasih gabung, tapi tidak dibimbing baik-baik, baru dibuang begitu saja. Tapi ternyata saya salah. Saya istilahnya saya menunggu disuap, ternyata itu salah. Jadi jangan tunggu disuap sama leader. Kita yang cari leader. Cari ilmunya ya. Cari ilmunya, kita yang kejar ilmunya. Jangan tunggu ilmu dari leader, kita yang cari. Nah, jadi seperti itu. Karena leader kan banyak juga yang diurus, ada beberapa membernya bukan hanya kita, tapi banyak. Nah, kenapa waktu itu saya iri ya memang penyakit hati bahaya. Terus yang kedua, kasus yang kedua itu karena istilahnya dendam. Dendam. Jadi sudah ada solusinya sekarang kalau punya dendam. Solusinya apa, leader Hasyim? Ikut training bootcamp. Nah, ini saya promosi bootcamp lagi guys.
Saya dendam plus sukanya baperan. Baper. Baper kalau mau makan. Lapar itu. Oh, lapar ya. Ditegur sedikit baper. Ditegur lagi sedikit marah lagi. Jadi apa sifat tua ya mukanya? Emosi saya tidak bisa terkontrol waktu itu. Jadi saya ceplos-ceplos orangnya. Saya lebih suka apa adanya. Jadi kalau itu orang jelek saya bilang dia jelek. Pokoknya enggak saya serang terus itu orang. Jadi sampai leader sendiri saya serang. Luar biasa pokoknya. Karena itu bahaya. Egois, bapernya itu bahaya. Jadi member-member yang baper sampai detik ini mau baper cinta ke bapak, stop semuanya ya. Itu menghambat bisnis ya. Itu menghambat bisnis, menghambat rezeki. Jadi pokoknya berbesar hati lah. Berbesar hati. Hatinya harus seluas samudra. Asik. Oke guys. Jadi seperti itu ya. Jadi itulah bincang-bincang kita bersama Next Crown ya. Insya Allah sama-sama kita di panggung Crown Insya Allah. Amin ya Allah. Itu kisah cerita yang bisa Anda petik semua ya. Banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari sosok beliau. Pertama tadi usia 13 tahun sudah kerja keras ya, kerja kuli bangunan dan lain-lain. Terus 16 tahun itu sudah jual apa? Kerja sales dan lain-lain kan, tukang urut. Terus jadi bagabung bisnis dengan menghalalkan segala cara. Itu semua pengalaman yang bisa Anda ambil, dan Anda bisa ambil yang bermanfaat, tapi yang tidak bermanfaat silakan Anda buang. Semoga apa yang kami sampaikan pada bincang-bincang pada malam hari ini ya di studio Farul TV, semoga bermanfaat buat Anda semua. Amin. Dan yang terpenting tetap semangat, tetap berjuang. Yakin percaya kalau sukses itu akan berada di genggaman kita. Yang penting kita yakin bahwasanya sukses adalah milik kita ya. Betul. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada request video yang kalian pengen dibuatkan, nanti silakan komentar di kolom komentar ya. Pokoknya intinya tetap menjadi bagian daripada komunitas ini ya, komunitas Farul TV. Nah, sampai jumpa. Saya Farul Husaini undur diri dari hadapan Anda. Dan saya Hasim dari MSI Go Royal Crown. Bisa. Yeay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.